Halo parents, kembali lagi bersama kita di Digipod episode kedua. Nah, kali ini aku bersama dengan narasumber yang pastinya cantik, yang pastinya keren, dan pastinya seru banget. Bersama dengan siapa nih? Halo semuanya, atau hello parents, nama saya Lea. Oke, halo Kak Lea. Halo. Waduh, pasti parents-parents di rumah udah penasaran nih ya dengan topik-topik apa yang bakal kita bahas hari ini. Jangan kemana-mana, sampai pesan-pesan berikut ini. Waduh Kak, kira-kira aku lagi bingung nih. Topik apa ya yang bagus untuk dibahas dan yang mungkin happening nih sekarang ini? Untuk topik yang kali ini sih mungkin yang interesting ya. Menurut saya itu tentang game. Wah, tentang game nih parents. Waduh, pasti mungkin parents-parents di rumah ya tahu lah ya seputar games itu apa. Mungkin anak-anaknya juga main game gitu-gitu kali ya Kak ya. Iya. Kira-kira nih Kak, kalau aku boleh tanya, Kakak nih suka main game juga nggak sih? Iya, kalau saya suka sekali main game. Suka banget ya berarti. Suka sekali atau suka banget nih Kak? Oh, kena jebakan nih saya. Oke, jujurnya saya suka banget main game sebenarnya tuh. Suka banget ya, waduh. Kira-kira kalau boleh tahu game apa sih mungkin yang Kakak lagi mainin? Mungkin dengan tema gamenya tema game apa dan mungkin nama gamenya juga boleh. Sebenarnya saya lagi seru banget ya nih. Saya seru banget main FPS game. Salah satu contohnya itu Valorant. Waduh, Valorant nih. Ini pasti parents di rumah mungkin udah tahu juga ya games Valorant itu apa, atau mungkin games FPS itu yang kayak gimana, mungkin parents juga tahu kali. Mungkin boleh diceritain tuh Kak? Kalau untuk Valorant sendiri ya itu tentang atau FPS sendiri deh, namanya dari FPS dulu ya. Itu dari namanya aja first person shooter. Jadi Valorant itu tentang tembak-tembakan dan kita yang bawa bom atau menjaga bom gitu biar tidak meledak dari lawan musuh namanya ya. Berarti ini termasuk game yang kompetitif juga nih ya Kak? Kompetitif sebenarnya game ini. Kebetulan ya aku juga main nih Kak game ini, karena mungkin memang game ini lagi seru banget ya untuk dimainin sekarang ini dan memang lagi bulan-bulan ini ramai banget. makin naik nih gamenya nih. Betul banget nih Kak. Nah kira-kira game itu apa sih Kak kalau menurut Kakak? Kalau game itu sendiri, untuk kepribadian saya sendiri itu adalah entertainment untuk kita. Apalagi membicarakan tahun-tahun yang lalu, masa-masa COVID itu, pasti orang tidak banyak beraktivitas keluar atau tidak mendapatkan entertainment dari luar. Kalau mereka biasanya mau kemana-mana, jalan-jalan, main di luar, dan mereka harus cari alternatif lain, yaitu antara cari hal-hal lain yang mereka bisa suka atau main game. Oke. Mungkin kalau menurut aku dengan main game juga mereka tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, apalagi anak-anaknya parents nih di rumah ya, mungkin parents suka lihat anak-anaknya main game. Nah dengan bermain game juga kan parents bisa lihat nih anak-anaknya tetap berkomunikasi sama teman-temannya dalam dunia gamenya. Mungkin mereka bisa ngobrol, mungkin mereka bisa saling saling berkomunikasi nih, ini bagusnya kita mau kemana nih, ini bagusnya kita mau gimana nih, kan gitu ya kayak. Jadi mungkin salah satu hal yang positif yang kita bisa dari game sendiri itu ya sebenarnya itu juga sih parents ya. Nah kira-kira kalau menurut Kakak ada nggak sih hal-hal positif atau negatif terkait dengan dunia game itu? Ada. Dan untuk positifnya dulu ya. Positifnya itu kalau saya lihat ya, untuk anak deh contohnya ya. Anak itu bisa mendapatkan ilmu lebih dari main game yang interaktif atau main game yang bisa mendapatkan ilmu lah untuk mereka, yang game-game puzzle atau clue games yang kayak gimana-gimana gitu ya. Tapi untuk negatifnya, sayangnya saya bisa bilang antara mereka kecanduan atau masuk ke dalam environment yang toxic. Itu yang saya khawatirkan di bagian sana tuh. Berarti mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya itu yang lihat ya. Iya. Terkait dengan game-game itu sendiri ya. Nah kira-kira ada apa aja sih Kak jenis game-game yang sekarang ini mungkin sedang viral atau mungkin yang Kakak tahu? Kalau yang saya tahu ya pribadi itu FPS game, FPS, RPG, open world. Itu yang saya tahu sih lebih dari sana ya. Kalau untuk FPS sendiri yang kayak saya sebutin pertama itu adalah first person shooter.
yaitu tentang tembak-tembakan. Dari namanya shooter aja udah ada di situ. Oke. RPG, role playing game, dan itu kalau kakak tahu Pokemon atau Mario, role playing game gitu yang kecil-kecil, atau Stardew Valley seperti itu contoh-contohnya. Di Peras di rumah tahu nih kayaknya. Oke. Sama yang terakhir tadi OPG, Open World Game, yang salah satu contohnya adalah Genshin Impact. Kalau kakak tahu mungkin kakak tahu, atau parents atau anak-anaknya tahu mungkin. Anak-anaknya parents kayak di rumah mungkin sering banget juga ya main game ini ya, karena ini juga salah satu game yang mungkin ramai banget ya, anak sekolah itu pasti main. Waduh, jadi memang game-game yang seru banget ya kak. Iya, satu lagi saya ketinggalan, mobile game, Waduh. Mobile Legends, League of Legends mungkin. Mungkin nggak cuma anak-anak doang kali ya kak, kalau kayak MOBA mungkin yang mobile yang game-game Oh mobile iya, ya, pasti tentu saja. hampir semua orang mungkin udah tahu dan mungkin ngerti cara mainnya ya kak. Karena game-game yang ada di situ kan mungkin gampang ya untuk dimainin, kita bisa main kapan aja, kita bisa main di mana aja. Gitu. Ya apalagi di handphone, pasti handphone dibawa kemana-mana kayak gitu. Yes, betul banget. Dan mungkin untuk anak-anak zaman sekarang dengan teknologi secanggih ini, ya mungkin dari umur SD pun anak-anak udah bisa kenal dengan game itu secara mudah ya kak. Kayak kita dulu ya mungkin ya, kalau mungkin generasi dulu tuh mau main aja kayaknya harus ketemu, mungkin nggak ada teknologi kayak sekarang mungkin yang main game itu bisa langsung dari handphone. Kalau dulu kan mungkin ya kalau kita main pergi keluar sama teman-teman. Kalau sekarang kan mungkin ya mau main game nggak harus pergi keluar, Langsung buka HP aja, buka tablet atau laptop, udah langsung bisa itu. udah sangat mudah nih ya parents ya. Mungkin parents juga pasti begitu ya, kalau suntuk di rumah pasti juga demen nih main game juga nih. Iya. Kira-kira nih kak, kenapa seorang anak tuh dapat kecanduan main game? Oke, untuk kepribadianku sendiri atau pemikiranku sendiri sih sebenarnya, bukan hanya anak, siapapun bisa kecanduan, siapapun, mau dewasa, mau remaja, anak-anak pun. Tapi yang paling gampang yaitu anak-anak. Soalnya mereka melihat ini interesting sekali buat mereka, karakter-karakternya. Dan salah satu yang saya lihat tuh kayaknya anak-anak tuh suka sekali main Roblox. Suka banget, dan apalagi kalau mereka bisa beli sesuatu di Roblox, skin atau karakter baru contohnya di Roblox tuh. Item, ya betul item. Dan itu yang bikin mereka terus main atau kasar-kasarnya top up lah. Pasti bukan saya doang ya, mungkin ada parents yang di sana kalau main mobile game tiba-tiba iseng-iseng lah top up nih. Mungkin sekali-sekali atau apa nih. Tapi tengah-tengahnya terus itu akan berjalan terus. Itu kita bilang sekali, tapi itu akan merembet terus. Dan kita bilang sekali ini aja sekali ini. Dan menjadi sebuah keharusan ya kak, kalau misalkan ada item baru keluar, kalau ada skin baru keluar kayaknya, aduh aku pengen punya duluan nih daripada yang lain, jadi ini aku harus top up duluan deh. Dan kita tidak nyadar efek sampingnya dari situ. Apalagi orang dewasa, kalau mereka membiarkan anaknya main game. Anaknya kalau tiba-tiba bisa top up sendiri dan mengerti cara top up sendiri, mereka bisa aja langsung minta ke orang tuanya. Tapi orang tuanya kalau terus memperbolehkan anak ini top up terus dan tidak tahu outcome-nya, ya efek jeleknya adalah itu mereka akan terus meminta terus kalau untuk aku perlu ini. Mereka merasa mereka perlu itu, tapi butuh nggak sih? Itu butuh tidak? Perlu, aku mau gitu. Aku mau ini, butuh nggak? Gitu doang. Itu jelek-jeleknya di sana juga, dan kita juga belum masuk ke dalam dunia toksik lagi gitu kalau sampai ada yang kecanduan parah-parah banget. Banyak ya kamu mungkin kasus-kasus dan berita-berita yang anak-anak ini memang betul, banyak sekali kasus orang tuanya gitu kan, tiba-tiba dia top up gitu kan. Betul. Kira-kira ada cara untuk mengatasi hal tersebut nggak kak? Untuk saya sendiri, cara mengatasi itu adalah orang tua lebih tegas. Tegasnya dengan apa? Bukan sekedar marah-marah atau maaf ya memukul anaknya kalau tidak mengikuti sama sekali. Tentu anaknya bisa diajak ngomong. Diajak ngomong dulu, conversation dari anak orang tua ke anak. Di situ orang tua bisa memberitahukan apa sih efeknya kalau kamu kebanyakan main game. Tapi orang tuanya juga harus mengerti, nggak semuanya apa yang mereka bilang itu harus kayak dengan kasar atau gimana gitu ya, kayak kamu main game terus kayak begini, nanti kamu nggak bisa ngapa-ngapain, game terus.
kamu nggak tahu apa gitu lah. Harusnya mereka bisa ngomong dengan anaknya baik-baik dengan cara kayak begini loh, efek sampingnya kalau kamu main game kebanyakan tanpa waktu atau tidak dikasih jeda. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa memberikan waktu nih, jadwal buat anak-anaknya. Kamu jam segini bisa main, jam segini bisa belajar, atau harus belajar jam segini, nanti bisa main jam segini gitu. Tapi tentu saja orang tua kan harus lebih ketat lagi karena anak itu harus belajar, pendidikan buat anak itu. Dan sayangnya kalau anak itu masih tidak mendengarkan, jelek-jeleknya mereka harus sita gadget-gadget mereka. Dan untuk parents sendiri, jangan takut lah kalau anak itu tiba-tiba ngerengek atau gimana gitu atau tantrum. Biarkan, karena itu cara-caranya mereka untuk mengambil perhatian orang tua itu. Iya. Orang tua itu pasti gimana sih biar anak saya nggak nangis mulu nih? Apa gue udah megang nih? Aku udah megang loh nih. Aku pengen sita nih. Tapi kalau saya sita mereka ngerengek terus. Biarkan aja anak itu ngerengek terus. Kalau dibiarkan atau tetap ya udah deh ini udah ya udah main sekali lagi dah, nanti kok udah kasih lagi ke ibu gitu. Ada yang kayak gitu, atau kayak ya udah deh nih sekali lagi deh nih habis itu balikin ke ibu ya, luluh hatinya mereka, nggak tega gitu. Rasa nggak teganya orang tua untuk anak itu biar nggak nangis atau biar nggak marah, nggak ngambek gitu ke anak. Ya udah kasih deh, itu mereka nggak teganya di sana. Makanya orang tua kalau bisa tegas lah ke anak-anak itu, nggak apa-apa, bukan tegas marah, tegas aja, lakukan, bukan marah-marah, ambil aja, simpan. Mungkin biar kita juga sebagai seorang parents juga tahu ya kalau misalkan memang anak tuh harus ada hal-hal yang perlu dibatasi, jadi memang mereka nggak berlebihan, apalagi kayak teknologi zaman sekarang, apalagi terkhusus di dunia game ini sangat-sangat susah kali ya kayak untuk mungkin diminimalisir penggunaannya, karena ya namanya game itu kan sebenarnya mungkin orang membuat game itu kan seperti yang kakak bilang tadi untuk entertain, mungkin untuk mengisi waktu kosong kita, tapi pada akhirnya ya anak-anak zaman sekarang pun udah tahu mungkin mereka dari kecil cara ngebuka aplikasi gamenya gimana, cara mainnya gimana, dan itu mungkin menjadi hal yang udah lumrah di semua anak-anak kecil ya, sampai mungkin mereka hampir lupa waktu, lupa makan, dan lupa kesehatannya sendiri karena keseringan main game itu sendiri ya kak ya. Makanya orang tua ini harus bisa, gimana sih cara saya bisa mengontrol anak saya untuk beda dari kecanduan kayak begini, yaitu waktu berikan jadwal ke anak-anak, komunikasi dengan anak-anak, beritahu bahwa ini nggak selalu baik buat kamu. Boleh kali-kali atau kalau ada waktu luang silakan, tapi tetap aja kasih jadwal buat mereka. Mantap nih parents dari kak Lea nih, jangan lupa buat didengerin ya parents ya. Pasti parents rumah juga bingung ya ngurusin anaknya yang suka main game kayak gimana. Mungkin ini bisa jadi salah satu pencerahan ya buat parents di rumah yang mungkin ini bisa jadi masukan ya kak ya, biar parents juga mungkin ngerti nih dan ada punya cara lain gimana sih biar bisa untuk mengatur anak-anaknya pada saat mereka susah untuk dibilangin pada saat mereka lagi main game gitu. Nah kalau buat kakak sendiri kan pasti ada perbedaan nih dari zaman milenial sama zaman sekarang generasi X ya. Pasti kan kalau dulu orang main gamenya tuh mungkin nggak kayak sekarang ya, semua tuh udah berbasis teknologi. Kira-kira ada perbandingannya nggak sih kak, perbandingan kecanduan gamenya pada saat zaman milenial sama zaman sekarang yaitu generasi X? Oke, untuk zaman dulu ya, kalau di zaman saya masih ya SD lah, SMP lah gitu ya. Kakak mau berapa sih kalau boleh tahu? Mungkin parents penasaran nih kan, kita kan ngomongin zamannya kakak nih, mungkin boleh kasih tahu kakak ini umur berapa sih? 16 tahun. Parents di rumah ketawa nih ya, umur 16 tahun. Enggak. Saya 99 lah. Tahun 99. Saya bilang tadi tahun 99. 99, oke. Nanti buat parents mungkin langsung aja cari tahu sendiri tahun 99 tuh umur berapa sih ya? Oke, kalau di saya umur zaman SD, SMP-an gitu, internet atau teknologi nggak besar-besar banget lah itu. Untuk funnya saya pas SD itu, untuk funnya SD itu saya main sama teman saya keluar, jarang di rumah gitu. Orang tua saya emang kalau bisa kamu banyaklah aktivitas di luar gitu, main-main sama teman kamu, main naik sepeda, main basket. Kebanyakan saya diberikan untuk
olahraga sebenarnya, basket, badminton, renang, seperti itu contohnya, atau naik sepeda keliling komplek contohnya gitu, nanti lari-lari kemana. Tapi kalau di rumah tuh mungkin beristirahat atau yang kecil-kecil banget lah. Saya dulu banget tuh jarang sekali buka komputer. Komputer itu mentok-mentok buat belajar doang untuk saya. Kalau untuk zaman sekarang saya lihat tuh orang tua udah langsung ngasih anaknya gadget. Gadget tuh saya nggak masalah sebenarnya. Saya nggak masalah sama gadget, cuman bisa nggak sih orang tua kasih ada nggak cara? Bukannya bisa nggak sih ya? Sebenarnya kata-kata yang benarnya tuh ada nggak cara biar orang tua memberitahu anaknya seperti ini tuh nggak selalu bagus buat kamu. Kamu nggak apa-apa saya kasih digital atau hal digital, hal elektronik, cuman kamu tuh juga ngelakuin hal lain loh. Tetap mungkin ketemu sama teman-temannya di luar. Betul, nggak sekedar teman yang di dalam dunia ada di digital saja. Kasihlah anaknya kesempatan untuk keluar beraktivitas dengan hal lain gitu. Soalnya dulu saya beneran nggak ada yang namanya saya buka HP keseringan gitu. Apa yang mau saya lihat gitu, nggak ada yang interesting buat saya. Itu saya baru-baru kenalnya aja SMA atau SMK-an saya. Selama zaman itu saya jarang lihat hal-hal yang ada di internet atau di situ. Mungkin buat dengerin musik doang. Mungkin kalau di zaman kakak tuh kecanduan main gamenya, kalau menurut aku ya, main game-game yang board gitu nggak sih kak? Ada, betul, kayak Monopoly atau yang lain-lain catur. Iya. Ini kan kalau zaman dulu mungkin benar-benar main yang kita harus ketemu sama teman langsung, kita main Monopoly, yang ketemu kita main bareng. Interaksi. Gitu kan. Interaksi. Nah, banyak interaksi. Banyak sekali interaksi dulu dibandingkan sekarang kalau saya lihatnya. Anak-anak itu interaksi gimana sih yang paling sering mereka lihat tuh sekolah. Mereka paling banyak interaksi sekali di sekolah dibandingkan kalau mereka ada di lingkungan mungkin, atau itu adalah restriction orang tuanya sendiri, saya tidak tahu. Kalau emang anaknya itu tidak diberikan seperti itu, ya mungkin pembelajaran dari orang tuanya sendiri, atau emang anaknya tidak mau. Antara dua itu. Ya mungkin kalau aku juga sekarang ya, karena kan aku mungkin juga lahir di termasuk di generasi X ya. Ya mungkin dari lahir juga udah tahu pegang gadget, udah tahu pegang handphone tuh kayak gimana, main handphone tuh kayak gimana, sampai mungkin anak-anak zaman sekarang ya kalau yang aku lihat mereka sampai udah bisa tahu loh kak, mereka download aplikasi gamenya tuh di mana. Betul. Dan itu keren banget loh, maksudnya di zaman kakak dulu kayaknya, teknologi itu susah banget ya, mungkin ada tapi nggak segampang sekarang yang memang dulu sekarang tuh bener-bener udah kita mau main game dari rumah bisa, dari handphone dari mana pun bisa ya. Udah sesimpel itu ya kak main game ya sekarang. Simple sekali dibandingkan yang dulu. Kira-kira kakak ada solusi nggak sih kak untuk anak-anak yang kecanduan main game, apalagi game-game yang digital sekarang ya, game online atau game-game yang udah berbau teknologi pada masa sekarang? Sebenarnya balik yang ke tadi ya kak, orang tua lagi. Itu orang tua bisa nggak mengontrol waktu anaknya? Kalau anak ini emang udah sampai parahnya kecanduan, balik lagi, kalau kamu mau dengerin saya sebagai orang tua kamu, atau kami sita. Kasar-kasarnya kami sita. Karena anak itu udah kecanduan parah. Itu udah, kalau emang kecanduan parahnya dalam bentuk dia nggak bisa nih sehari nggak megang ini, atau udah bermasalah dengan psikologi mereka, itu parah sih. Karena lagi orang tua, adakah panduan dari orang tua untuk hal seperti ini? Nggak bisa salahin semua ke anaknya. Tutup parents. Harus didengerin ya parents. Ada tambahan nggak kak? Sebenarnya itu sih, apakah parents yang di rumah bisa mengontrol anaknya untuk waktu yang kalian kasih untuk anak, kayak waktu bisa bermain game kapan dan waktu untuk belajar kapan. Sebenarnya gitu. Apakah parents bisa berkomunikasi baik ya nih, bukan kasar, bukan apa gimana gitu, baik tapi tegas. Kalau emang baik nggak bisa, resort ke tegas gitu. Dia harus baik dan tegas ya. Parents di rumah itu mungkin boleh di-note tuh. Jadi anak-anaknya dari kata-kata baik dan tegas, mungkin kalau memang anaknya itu mudah paham dengan apa yang orang tua sampaikan, dia tetap pakai cara yang baik-baik aja ya kak. Tapi kalau memang si anaknya udah susah banget buat ngingetin, mau nggak mau kita sebagai orang tua harus bisa tegas juga ya kak,
supaya anak ini juga tetap masih bisa dibimbing sama orang tua dan memang nggak yang terlalu banyak ngerengek, nggak terlalu banyak marah, jadi Dan itu yang paling parahnya malah kalau sampai mau mereka ngerengek-ngerengek, marah-marah, nangis-nangis ke orang tuanya, bilang apa yang, aduh banyak lah itu intinya. Gimana cara parents di rumah ini bisa mengontrol anak-anak tersebut? Karena mereka udah, yang kayak kakak bilang tadi, anak zaman sekarang sudah dikenalkan dengan gadget. Karena apa? Untuk entertain mereka dari orang tua sendiri. Balik lagi ke parents, karena parents yang mengenalkan mereka dengan gadget. Jadi nggak keseluruhan di anaknya, kayak 50-50 lah, saya bilang 50-50. Oke. Seri sama dua-duanya tuh. Nah sekarang kalau misalkan kita ya mungkin parents juga pengen tuh sebenarnya anaknya nggak cuma main game aja nih, tapi pengen juga untuk nyobain bikin gamenya tuh kayak gimana sih, ngerasain new experience untuk bikin gamenya tuh gimana sih kak? Ada kan kalau nggak salah namanya game development ya kan sekarang? Iya betul, itu masuk ke dalam kategori game development kayak gitu. Game development. Boleh nggak sih kak dijelasin game development tuh apa sih sebenarnya? Untuk saya pribadi sih, yang ini yang saya tangkap ya. Kalau untuk game development itu ada dari namanya sih, develop. Kalian membuat, anak-anak tersebut bisa membuat game. Game apa ya, interaktif lah kalau bisa, yang bisa mendapatkan ilmu buat anak-anak. Interaktif game, mereka nanti bisa membuatnya kayak gitu. Gitu. Kakak ada saran ataupun mungkin rekomendasi tempat gimana sih anak-anak ini bisa belajar atau membuat game itu gimana sih kak? Yang saya tahu itulah DigiKids. Saya dengar-dengar DigiKids sih bisa mengajarkan anak-anak untuk coding, membuat games gitu. Ada game development apalagi itu ada. Saya pernah lihat ada yang bikin tentang Roblox, kalau nggak salah. Ya, untuk parents yang belum tahu nih ya, ternyata game development tuh udah bisa diajarkan dari anak-anak seusia dini ya, berarti ya? Iya, kalau saya dengar-dengarnya sih ya, anak-anak tuh bisa membuat gamenya sendiri. Nanti ya itu ilmu buat mereka juga. Kalau emang mereka interaksi dengan game, kenapa dia membuatnya sendiri? Wah, keren banget ya kak. Terus mungkin aku mau nanya kak, di DigiKids itu berarti juga ada level-levelnya dong ya berarti? Iya, ada level-levelnya untuk anak-anak tersebut sih. Mungkin dari belajar dari level rendah, mereka tuh nanti akan belajar seperti apa dulu membuat gamenya. Betul. Mungkin mereka nyobain gamenya, tapi sembari mereka sambil melihat nih, oh ini si game ini ternyata masih bisa atau bisa dibuat seperti apa, masih bisa ditambahkan seperti apa, gitu-gitu kali ya kak ya? Iya, jadi kayak semuanya ide-ide yang mereka punya bisa diterangkan, bisa dimasukkan ke dalam game tersebut. Bisa mengembangkan kreativitasnya sih anak Betul. ini ya. Betul sekali itu mah. Parents jadi makin kayak di rumah tuh mungkin kayak ternyata bisa ya, ternyata anakku ternyata nih punya apa nih, masih bisa punya minat yang lain selain mungkin main game doang ya, ternyata masih bisa dibelokin lagi nih, nggak cuma main game tapi mungkin kita lebih ke create gamenya. Betul. Ternyata itu tuh parents. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal membahas tentang sedikit mengenai DigiKids. Jangan kemana-mana parents setelah pesan-pesan berikut ini. Halo parents, apa kabarnya nih? Di DigiKids lagi ada promo untuk bulan ini. Promonya apa? Yaitu khusus untuk parents yang mau daftar di bulan ini lagi ada diskon membership. Untuk informasi lebih lanjut, parents bisa langsung menghubungi nomor di sini. Yuk kita lanjut lagi ke podcastnya. Dadah! Oke parents, lanjut lagi nih. Waduh kak, ada pertanyaan terakhir nih kak kayaknya. Oke. Tadi kan udah membahas tentang game development, terus kakak udah sempat menyinggung sedikit tentang DigiKids nih. Nah, DigiKids ini berarti merupakan satu tempat untuk anak-anak nih bisa belajar ya untuk membuat game. Nah, kenapa harus mencoba belajar di DigiKids? Oke, seperti yang kita udah bahas dari awal sampai akhir ya, anak-anak itu kan senang banget main game ya. Dan salah satu tempat yang saya tahu sih itu DigiKids. Di situ tempatnya bisa memberi pelajaran kepada anak-anaknya, ilmu kepada anak-anaknya untuk bisa mengembangkan apa yang mesti mereka tahu tentang game atau apa sih yang mereka bisa bikin tentang game tuh seperti itu. Nah, di DigiKids saya tahunya ya nih, mereka bisa tuh dari range umur 5 tahun sampai 18 tahun. Jadi lumayan tuh, mereka bisa belajar
berapa lama tuh di Gigis juga tuh. Ilmu apa yang mereka dapat sih? Ilmu yang mereka dapat di situ bergunakah buat mereka? Karena mereka pasti berguna dong. Pasti dong ya. Apalagi mereka seneng banget nih. Aduh, aku pengen bikin game seperti ini. Gimana caranya? Tapi ada di Kids. Di sana tuh bisa mengajari tuh anak-anaknya. Dan coach-coachnya kan pasti baik-baik juga kan. Nanti mereka juga memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Gini loh cara memasukkan daerah seperti ini di Roblox. Oh ini loh, kalau di coding nih masukin coding-coding kayak gini agar karakternya bergerak dan lain-lain. Dan seingat saya ya nih, di Digikits tuh juga ada robotics tuh, nggak sekedar coding doang loh. Jadi kalau anak-anaknya suka robotics, bisa di sini juga. Ini bisa jadi salah satu pilihannya parents nih ya. Kalau mungkin parentsnya lihat anak ini punya kreativitas di bidang robotik, terus di bidang tadi ya untuk membuat game, mungkin bisa nih parents buat coba tanya-tanya tentang Digikits ya Kak. Betul. Nah, wah, udah lama banget nih kita ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Betul juga ya. Parents juga pasti di rumah, aduh aku udah pengen nanya-nanya ini seputar Digikits, atau mungkin aku udah tahu nih apa-apa aja seputar game, seputar kekurangan kelebihannya, gimana caranya aku sebagai seorang parents untuk mengasuh anak-anakku kalau misalkan ada kekurangan terkait game atau kecanduan main game gitu kali ya Kak ya. Nah, sampai di sini aja parents di Gpod episode kedua kita kali ini. Jangan kemana-mana, kita bakal juga membahas topik-topik menarik di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah parents. Bisa.